Sekarang kita telah memasuki tahap pengerjaan integrasi API Movie. Di sini kita akan menggunakan endpoint slash discover movie untuk menampilkan data di halaman movies. Di halaman movies yang di sini. Pada halaman ini kita akan tambahkan parameter sort by dan vote_count.gte. GTE itu adalah greater than equal, jadi bertujuan untuk menampilkan data yang memiliki jumlah review minimal sesuai yang kita kirim. Contohnya di sini kita akan menggunakan sort by dari yang paling terpopuler dan memiliki jumlah review minimal adalah 100. Kemudian untuk parameter page ini berfungsi untuk fungsi load more nantinya. Di sini contoh respons dari API-nya. Sekarang kita akan masuk ke file movie controller.php. Kita akan tambahkan dulu variabel-variabel untuk memanggil API-nya. Kita coba copy paste saja yang bagian ini untuk movie.db base URL, lalu movie.db image base URL, dan movie.db API key. Kita tambahkan di fungsi movies ini, kita paste saja. Kemudian tambahkan variabel baru yaitu sort by. Kita isikan popularity.bsc. Jadi nanti diurutkan berdasarkan film yang terpopuler. Kemudian page-nya dimulai dari halaman pertama, dan minimal voternya atau jumlah review minimalnya itu adalah 100. Kemudian setelah disiapkan variabel-variabelnya, kita hit API-nya menggunakan HTTP GET. Jadi kita buat seperti ini, movie response sama dengan http://2.2 get, kemudian buka kurung tutup. Lalu di sini kita akan memanggil endpointnya menggunakan base URL dulu, lalu /discover/movie. Kemudian tambahkan query param atau parameter seperti ini, sort by, vote_count.gte, dan page-nya. Jadi di sini di enter saja, lalu kirim API key-nya dulu menggunakan API key. Selanjutnya itu sort by, menggunakan variabel sort by juga. Selanjutnya vote_count.gte, diisi juga dengan variabel minimal voter, dan informasi page-nya diisi juga menggunakan variabel page. Oke, di save dulu. Nah, untuk nama-nama parameter di sini bisa kalian cek di dokumentasi official The Movie DB-nya. Jadi nanti saya coba sertakan link di deskripsi course bagian ini. Selanjutnya kita coba cek dulu untuk respons API-nya. Strukturnya tuh hampir mirip dengan yang ada di bagian home, yang di bagian sini, karena kalau kalian lihat menggunakan objek results juga. Jadi kita akan mengambil data tersebut mirip seperti halaman di home yang section top 10 movies. Jadi di halaman movies ini mirip-mirip untuk pemanggilan si objek resultnya. Jadi di sini kita akan buat sebuah variabel baru
movie array untuk penampungnya. Untuk mempersingkat waktu, saya coba copy paste saja dari yang sini. Kita copy di bagian sini yang top movies response. Kita pastekan di fungsi movie-nya. Kita paste, lalu ubah yang response ini menjadi movie response. Lalu di sini juga movie response. Untuk for each-nya kita hapus limitasinya. Jadi akan mengisikan sesuai dengan jumlah respons yang ada ke movie array ini. Kita hapus dulu untuk top movies array ini jadi movie array. Setelah sudah seperti ini, kita akan kirimkan ke view menggunakan skema key value di bagian sini. Jadi di sini kita berikan koma, lalu kurung siku. Di sini kita kirim menggunakan base URL. Mirip-mirip seperti yang ada di fungsi index. Seperti ini. Jadi saya coba kopikan saja. Seperti ini. Saya paste di sini. Lalu ini kita ganti menjadi movies. Ini jadi movie array. Lalu kirimkan sort by-nya juga untuk informasi sortirnya. Di sini sort by. Lalu kirimkan juga informasi page-nya dan informasi minimal voternya. Minimal voter. Setelah sudah, kita save dulu. Kita coba cek di sini, hasilnya belum terlihat karena kita belum melakukan perubahan di bagian movie.blade.php-nya. Jadi masih belum ada loopingnya di sini. Jadi kita akan coba update di sini menggunakan for each. Jadi ketikan di bagian tag A-nya ini yang content section for each. Kemudian di sini movies as movie item. Nah, movies ini adalah movie array dari respon yang telah kita sediakan sebelumnya. Jadi kita menggunakan skema key value, jadi kita akan memanggil key movies ini. Jadi movies as a movie item. Jadi movies ini yang kita kirimkan di sini. Kemudian untuk movie item itu item yang telah di looping. Ya, maksudnya itu item tiap array-nya disimpan di variabel ini. Lalu di sini kita tambahkan n for each. Kita enter dulu. Kita tambahkan php n fungsi php dan nphp ini berguna untuk mengolah data dari respons. Karena di respons yang ada di sini ada beberapa objek yang datanya itu kurang lengkap atau hanya bagiannya saja, hanya potongannya saja. Jadi contohnya di poster pad ini tidak full URL dan release date-nya juga kita hanya ingin mengambil data tahunnya saja. Jadi di sini kita coba ambil dulu datanya itu seperti ini, original date sama dengan movie item release date. Samakan saja objeknya seperti ini, release date. Kemudian timestamp str time
original date. Kemudian di sini kita ambil tahunnya saja, movie year, date, Y besar, variabel timestamp. Nah, untuk timestamp ini berguna agar teks informasi tanggal seperti ini dikonvert menjadi timestamp, kemudian kita ambil tahunnya saja dengan menggunakan fungsi date, lalu menggunakan simbol Y besar. Selanjutnya movie ID, kita ambil menggunakan movie item, lalu ID, jadi kita mengambil objek ID ini. Kemudian kita ambil movie title-nya, movie item, title, menggunakan yang ini, movie rating, movie item, vote average kali 10. Jadi kita ambil yang ininya lagi, objek vote average-nya, lalu kalikan 10 karena kita ingin menampilkan sampai 100. Jadi di sininya 65 kalau dikali 10. Kemudian movie image, kita tambahkan dulu untuk image base URL-nya. Nah, ini didapatkan dari yang ini, yang telah kita kirim di controllernya. Kemudian ini kita tambahkan W500 dan movie item poster pet yang bagian objek ini. Kita save terlebih dahulu, kita coba cek websitenya, maka sudah looping seperti ini. Selanjutnya kita akan tampilkan data-data tersebut ke bagian card-nya. Di sini kita coba tambahkan di bagian ID-nya dulu, tambahkan kurung kurawal 2 kali, movie ID. Lalu untuk bagian gambarnya kita hapus yang src di sini, tambahkan kurung kurawal movie image. Lalu untuk title-nya movie title, untuk tahunnya juga dihapus dulu menggunakan movie year. Dan untuk ratingnya juga kita hapus menggunakan movie rating. Kita coba save, lalu kita cek dulu untuk website kita. Jika berhasil, maka tampilannya itu akan seperti ini, hampir sama dengan section top movies yang ada di halaman home. Jadi halaman movies ini kita bisa lihat di sini list-list yang ada di halaman movie. Itulah langkah-langkah dalam pengerjaan integrasi API di halaman movies. Jika kalian mengalami kendala atau kesulitan, kalian bisa coba chat atau tanyakan di grup Discord. Nanti saya coba bantu di sana. Terima kasih, semoga bermanfaat.